Kita jangan keluar di jam 10 sampai 14 karena di situ tertinggi paparan UVA UVB-nya tertinggi. Sunscreen SPF-nya itu harus minimal 30. Untuk Kota Kupang 30 ya? Minimal 30. Minimal 30. Ya, ternyata UVA UVB itu bisa merusak sel-sel kulit sehingga bisa menyebabkan kanker kulit. Pemirsa juga pendengar dimanapun Anda berada, ketemu lagi atau kita berjumpa lagi dalam podcast RRI bersama dengan Beta Veronica. Dan Vero akan menemani untuk berbincang-bincang atau kita makan bohong-bohong hal-hal yang seru-seruan pastinya di sini di podcast RRI. Salah satunya ini mengenai kondisi cuaca di Kota Kupang dan mungkin seluruh Indonesia ya, memasuki bulan-bulan kemarau atau musim-musim kemarau. Tentunya ini juga mempengaruhi bukan hanya kondisi kesehatan seperti Vero yang sekarang memang tidak lagi fit, tapi juga kulit loh. Waduh, apalagi kita para ladies ya, sangat memperhatikan sekali karena musim kemarau dan kulit ini sebenarnya punya kaitan atau enggak sih, dan apa sebenarnya yang terjadi di antara kedua belah pihak ini. Kita akan bicara-bicara dan ngobrol seru dengan narasumber atau expert atau tamunya Vero di podcast RRI. Ada siapa? Ada Ibu Dokter Cantik, ada Ibu Dokter Herjuni Oyematan M Biomed SPDFA Fins DF yang merupakan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Wah, kalau bicara estetika nih kayak pengen operasi plastik ya. Tapi tidak ada hubungan sama operasi plastik, ini berhubungan sama musim kemarau dan kulit. Langsung saja kita sapa Ibu Dokter Cantik, apa kabar? Baik, Kak. Luar biasa, hari ini anggun sekali. Aduh, anggun ya. Saya jadi merasa aneh sendiri. Aduh, saya manly ini anggunly ya, jadi ya dua sosok yang berbeda. Bu Dokter, apa aktivitasnya sekarang, kegiatan sekarang, kesibukannya apa nih Bu Dokter? Kegiatannya ya rumah sakit, kemudian di klinik, kemudian tentu mengurus keluarga. Mengurus keluarga itu justru yang ketiga ya. Yang pertama di rumah sakit, klinik, yang ketiga mengurus keluarga. Aduh, ini kita panggil akrab, kita panggil Bu Dokter Juni Iya, boleh ya, boleh. Papek, karena itu kan namanya titel itu kan dapat tuh setengah mati, jadi kita boleh buang-buang gitu titel. Baik Bu Dokter, ini menarik kalau kita ngomong tentang hubungan antara musim kemarau dan kulit. Nah, mungkin kita yang pertama bicara soal udara kemarau ini dan kulit kering, kemudian kata orang ya kan kebanyakan kalau kemarau begini, panas begini, aduh kulitnya jadi kering, kita butuh sunscreen ya kayak gitu. Nah, mungkin bicara terlebih dahulu hubungannya dulu nih. Hubungannya dulu ya, kalau untuk sekarang ini musim kemarau, ini udaranya memang lebih terik ya. Serius, benar. Lebih terik, lebih panas. Kemudian kelembapan udara juga rendah banget, sehingga memang hubungan antara kulit, kesehatan kulit terutama, itu memang sangat ada korelasinya atau hubungannya. Jadi kita ketahui bahwa dengan udara yang kelembapannya rendah, kemudian teriknya matahari, itu menyebabkan pasti kulitnya bakal kering. Pasti lah kulitnya kering. Pasti. Nah, kalau kulit kering itu kan ada beberapa tanda-tanda kan kulit kering ya, Bu Dokter. Tapi apakah juga ini berhubungan dengan dehidrasi ketika kulit itu kering di saat musim kemarau ini? Ya, jadi gini, kita harus membedakan antara kulit kering dan dehidrasi. Kalau untuk kulit kering sendiri ini sebenarnya beberapa orang itu sudah mempunyai bawaan kulit kering, di mana secara genetik itu produksi dari sebum atau minyak alami kulit itu memang sudah rendah. Nah, ada beberapa orang yang kita ya mungkin bisa disebut kulit sensitif ya. Jadi beberapa orang itu mempunyai genetik atau bawaan, ternyata dari lahir itu produksi sebum atau minyak alami itu sudah rendah. Nah, jadi kulit kering dan dehidrasi itu memang harus dipisahkan. Kalau dehidrasi itu kulit yang kering tapi bisa terjadi pada semua orang, walaupun pasiennya itu kulitnya berminyak, bisa dia mengalami dehidrasi juga gitu. Jadi memang kulit kering dan dehidrasi itu suatu hal yang mirip tapi ternyata berbeda. Serupa tapi tak sama. Ya, serupa tapi tak sama. Kalau kulit dehidrasi bisa oleh semua orang, tetapi kalau kulit kering itu memang kondisi kulit dari genetiknya ya gitu iya, ya. Benar.
saya baru tahu ini ternyata. Kulit kamu kering gitu ya. Oh, itu berarti genetiknya ya, berarti kulit Iya, kering gitu. genetiknya. Oke, baik. Sebentar, ini katanya PA nomor 5. Nah, biasanya kalau dokter, kalau kulit kita gatal, terus pecah-pecah gitu ya, kemudian muncul sisik-sisik begitu, Ya. atau mungkin sampai luka. Nah, seperti ini begitu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kulit kita, Bu Dokter? Oke, yang pertama kalau kita bahas tentang kulit kering Iya, dulu ya. iya, oke. Nah, ada kan Tipe yang apa ciri-cirinya gitu ya? ciri-cirinya memang ya. Nah, kalau misalnya satu orang atau pasien yang memiliki bawaan kulit kering, maka tanda-tanda itu menjadi lebih tegas. Yang tadinya memang dia sudah punya tanda-tanda kulit kering, kemudian sudah tanda-tanda kemerahan, sudah ada tanda-tanda gatal, kemudian mudah untuk mengalami crack atau yang tadi kakak Iya, bilang luka, itu kadang-kadang ada lecet-lecet sedikit yang kita sebut erosi. Nah, itu sebenarnya pada pasien-pasien yang memang genetik bawaannya kulit kering sudah ada kecenderungan ke sana. Namun kalau pada pasien yang kulitnya normal atau cenderung berminyak, bisa terjadi kalau ada paparan. Nah, paparan itu bisa karena udara yang kelembapannya rendah, yaitu musim kemarau. Kemudian ada juga yang memang dari suhu, suhu. ya misalnya terlalu panas, terlalu terik. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya kemerahan, kemudian terjadinya gatal, lama-kelamaan bisa mengalami kulit kering pecah-pecah sampai luka yang tadi Kak Vero bilang. Nah, bagaimana kalau kita musim kemarau ya, tapi studio kita kan ber-AC nih gitu. Iya. Dari luar yang udah panas-panas, kita masuk tiba-tiba studio yang dingin, itu kulit juga berasa kayak kering gitu, kayak Benar. itu apa hubungannya juga? Perubahan suhu yang mendadak juga mempengaruhi? Ya, sebenarnya perubahan suhu yang mendadak kalau dari yang kering ke AC sama aja. Oh, sama aja berarti. Iya, karena untuk yang suhu di luar itu kan sudah kelembapannya rendah ya. Kalau panas, kemudian musim-musim kemarau itu kan kelembapannya rendah, kemudian teriknya panasnya juga itu hampir sama dengan di ruangan AC. Karena kalau di ruangan AC itu kan tingkat kelembapannya juga sudah mulai rendah dan dinginnya itu yang menarik air dari lapisan kulit sehingga sama-sama di luar juga kering, di dalam juga kering, bedanya di luar panas, di dalam dingin. Jadi dua-dua kondisi yang bisa menyebabkan kulit kering sama Aja berarti Sama ya. aja. Dipikir kalau aduh di mana masuk biar kulit kita gitu kan. Ternyata sama aja, tidak ada perubahan. Nah, kalau contoh atau ciri-ciri kulit dehidrasi, kalau tadi kan kulit kering ya. Iya. Kalau kulit dehidrasi itu seperti apa? Nah, kalau kulit dehidrasi itu kulitnya itu lebih tegang. Oh, tegang. Ya, lebih tegang, terus lebih kenceng, Oh, lebih kenceng. seperti ketarik sampai tampilannya kayak kaku. Oh. Iya. Jadi Semuanya lebih pada periksa kulit lebih ya. kaku ya. Periksa kulit Kalau masing-masing. kalau kulit kering bersisik, Ah, kulit kering bersisik. teksturnya kasar. Iya, betul. Teksturnya kasar, terus kering, lalu ada sisik-sisik halus. Betul. Ya, tapi kalau misalnya dehidrasi biasanya kehilangan elastisitas kulit sehingga lebih tegang, kaku. Gitu. Kehilangan elastisitas kulit. Iya. Oke, kita ngomongin AC, tiba-tiba AC-nya langsung agak tenang sedikit ya tadi ya. Kamu Pada tersinggung ya? takut. Tersinggung Pada sih AC-nya kita ngomongin dia ya. Jadi Pada takut ini kering. kering kan kulitnya. Kulitnya. Ya? Oh, begitu, itu menarik sekali. Justru kelihatan kenceng ya. Oke. Nah, kalau kulit kering dan keriput ya, kulit kering dengan keriput itu apa ada hubungannya juga karena kering jadi keriputan, atau kan ada orang bilang kulit berminyak lah, kulit kering itu katanya cepet tua kalau kulit kering, kalau kulit berminyak tuh awet kayak aku nih, awet muda. Nah, itu gimana? Itu gimana? Betul nggak sih Dok? Jadi kulit kering itu merupakan awal tanda-tanda terjadinya nanti bakal keriput. Benar, ada Penuaan dini? hubungannya. Penuaan Ada dini? hubungannya. Penuaan dini iya sama. Jadi kalau misalnya kulitnya kita kering, kehilangan cairan, kemudian barrier kulit kita mulai rusak karena akibat musim kemarau kayak cuaca yang panas, terik, kemudian udara yang kering, kelembapan udara yang rendah. Nah, itu lama-kelamaan merusak barrier kulit juga. Kemudian ternyata teriknya panas itu juga menghancurkan kolagen dan elastin.
Oh. Ya, jadi serat kolagen dan elastin itu yang hancur, makanya menyebabkan timbulnya keriput. Gitu. Itu dia. Nah, kalau kulitnya kering itu kan kehilangan minyak alami ya. Iya, minyak kan, alami minyak alami kulit. kulit betul. Ya, minyak alami kulit. Jadinya kulit gampang keriput juga karena nggak ada minyak itu. Ada teman saya itu kulitnya berminyak sampai-sampai kalau diperas tuh bisa bikin telur ceplok gitu. Kalau saya kulit berminyaknya paling diperas bikin tumisan kangkung boleh gitu. Jadi masih sedikit gitu ya, nggak terlalu banyak. tapi ngomongin bukannya muka mami yang mulu juga minyak. Tapi kalau kita ngomongin soal tadi yang menarik ya katanya dok tentang kulit kering ini kan juga pasti berhubungan dengan karena paparan matahari ya. Sinar matahari juga nih mempengaruhi kondisi kulit kita yang mungkin awalnya mungkin kita kulit berminyak tapi karena kita mungkin sering terpapar oleh sinar matahari menjadi kering dan menjadi kebal terhadap UV. Ada kemungkinan seperti itu? Bisa. Jadi yang tadinya kulitnya berminyak, tetapi ketika terpapar-papar dengan UV, baik itu UVA, UVB, ternyata UVA, UVB itu bisa merusak lipid atau lemak dari kulit sehingga barrier kulitnya rusak. Nah, ketika barrier kulitnya rusak, kita tidak bisa mengunci. Fungsi kulit itu kan dia mengunci air ya, mengunci air supaya air tidak menguap. Nah, kalau ketika barrier kulitnya rusak, maka ada celah-celah di antara sel-sel kulit itu sehingga tidak bisa lagi mengunci air sehingga kulitnya menjadi kering. Jadi bukan berarti karena berminyak jadi nggak mungkin kering, ternyata masih bisa. Kemudian bisa merusak juga yang tadi serat elastin, kolagen, akhirnya keriput. Jadi kelihatan nanti tambah kering, sudah kering, keriput. Jadi agingnya lebih cepat. Nah itu dia, jadinya lebih cepat ya. Bersyukurlah kita yang berminyak-minyak ini. Oh ya, tapi kalau kita bicara soal kota Kupang ya, yang memang panas, terus airnya juga berkapur. Nah, apa ini juga mempengaruhi kulit kita orang Kupang? Karena jujur kalau saya ke Jakarta, orang kan di sana bilang airnya jelek. Padahal saya cocok sama air di Jakarta ya. Lucu banget. Padahal dia mengandung asam sulfat yang sangat tinggi. Tapi saya di sana kok kulit jadi putih. Giliran balik lagi ke sini, sama matang lagi. Kenapa bisa begitu? Kalau di Jakarta memang kelembapan udaranya lebih tinggi. Nah, kebanyakan memang saya sendiri juga ngalamin Kak. Benar. Kalau ke Jakarta tuh walaupun kita panas, tapi maksudnya panas sih kena teriknya matahari, tapi nggak sekusam-kusam, nggak sekusam kalau tinggal di Kupang tuh kena panas terus langsung kusam mukanya. Betul. Ya. Nah, ternyata di sana itu kelembapan udaranya yang tinggi. Walaupun di sana panas, tapi panasnya juga nggak terlalu terik. Gitu. Nggak terlalu terik, terus kelembapan udaranya juga tinggi sehingga tetap kulit itu bisa mengunci air. Jadi kulit kita tetap lembab. Nah, kulit yang lembab ini ternyata bagus. Dia bisa menangkal efek dari UVA UVB. Jadi tidak terlalu terekam UVA dan UVB-nya sehingga tidak terbentuk pigmen melanin yang menyebabkan kusam. Jadi ternyata begitu perbedaannya. Walaupun di air di sana tuh kapurnya juga baunya malah kayak asam sulfat gitu ya. Tapi justru cocok sama kulit kita. Anehnya kulit kita orang Kupang gitu. Maksudnya sampai sana kok jadi putih gitu. Sampai sini balik hitam gitu. Oke dok. Nah kalau kita bicara khususnya untuk masyarakat yang pekerjaannya banyak di luar ruangan gitu kan, perlindungan kulit seperti apa sih yang paling mumpuni begitu, realistis lah yang dilakukan setiap harinya? Apakah memang everyday aku harus bawa sunscreen dan lain sebagainya atau gimana nih? Ya buat masyarakat yang memang kerja di luar, aktivitasnya banyak di luar juga. Tapi ada beberapa kan yang di luar tuh pada saat berangkat atau pulang atau pas ada aktivitas yang di tengah-tengah siang. Nah, perlu diperhatikan bahwa ternyata penggunaan sunscreen itu sangat penting. Jadi, untuk penggunaan sunscreen itu dia bisa menangkal efek buruk dari sinar UVA dan UVB selama penggunaan sunscreennya itu yang broad spectrum. Yang apa? Nah, broad spectrum. Jadi spektrumnya luas, bisa menangkal UVA dan UVB. Ya. Yang kedua, untuk yang panas, daerah yang panas sekali, kita apabila beraktivitas di luar, maka kita wajib menggunakan pelindung seperti pakaian yang lengan panjang, kemudian celana yang lengan panjang. Kemudian kita tidak kalah penting juga kita menggunakan aksesoris, Kak. Harus menggunakan topi, misalnya dengan padnya yang lebar, kemudian pakai kacamata untuk pelindung, kacamata hitam ya, untuk melindungi area kulit sekitar mata sehingga tidak terjadi
kemerahan, keriput, ya kemudian waktu-waktu di saat kita keluar, memang harus dipilih juga sih. Cuman kalau pekerjaannya susah ya, nggak bisa milih ya. Iya. Tapi kalau kita bisa memilih, maka pilihlah kita jangan keluar di jam 10 sampai 14. Oh, jangan keluar di jam Karena di 10 situ sampai 14. tertinggi paparan UVA UVB-nya tertinggi. Oke, gitu. jam 10 sampai jam 14 itu jangan keluar karena Ya. itu paparan UV-nya tertinggi. Tertinggi di 10 situ. sampai 14. Wah, kok mesti jemput anak jam setengah 2 ya? Gimana dong ya? Tapi kalau misalnya memang harus bekerja di luar ruangan, maka kita harus memilih juga mungkin kita tempat ya. Selain waktu, kita harus pilih tempat juga. Mungkin aktivitas tapi kita berteduh. Kayak misalnya kita harus turun lapangan, tapi mungkin ada pohon, berdirilah di bawah pohon yang rindang. Jadi memilih tempat juga. Ini saya baru tahu loh, ternyata 10 sampai 14 itu adalah waktu tertinggi paparan UV ya. Makanya butuh banget membeli pelembab. Nah, pelembab ini apakah harus yang mahal gitu kan? Ini ini lulu gitu kan banyak iklan-iklannya ya di mana-mana gitu lah. Nah, apakah harus yang mahal atau mungkin mungkin lebih ke ingredients-nya atau komponen-komponen pelembabnya? Lebih kemana nih, Dok? Jadi kalau misalnya penggunaan sunscreen memang bagusnya ditambah dengan pelembab. Ini kan baru dibahas pelembab ya. Jadi kalau pelembab itu tidak mesti yang mahal, Kak. Karena kita harus melihat lebih penting itu komposisinya dan bentuknya. Bentuknya itu ada yang lotion, ada yang gel, ada yang krim. Kita memilih sesuai dengan jenis kulit kita. Jadi kalau untuk penggunaan sunscreen baiknya memang gunakan pelembab dulu, terutama di musim kemarau ini. Nah, ada juga sunscreen yang sudah ada pelembabnya. Nah, itu dikhususkan untuk kulit-kulit yang kering. Jadi kulit kering itu biasanya sudah digandeng dengan ceramide. Ceramide itu adalah pelembab yang alami, sebenarnya sudah ada, tapi kita bisa juga aplikasi tambahan melalui pelembab-pelembab yang sudah ada dalam sunscreen. Jadi kita harus memilih yang pertama itu pelembabnya, komposisinya, kemudian bentuknya itu lebih penting dibandingkan harga. Jadi harga yang murah juga, tapi kalau komposisinya tepat, kandungannya tepat, kemudian pemilihan bentuknya yang tepat, maka akan bagus hasilnya atau khasiatnya. Nah, kalau hand body kan orang Kupang ini kebanyakan lotion tuh hand body ya, atau lebih banyak pakai hand body begitu. Hand body itu ibaratnya kalau itu juga termasuk pelembab kan, tidak mengandung, tidak ada yang mengandung, ada yang tidak gitu. Kayak pemilihan hand body pun juga sekalian pelembab dan sunscreen ada kan? Ada juga kan ya, Dok ya? Ada. Jadi hand body itu ada yang sudah plus SPF. Oh iya, ada SPF, yang yang SPF, ada yang plus SPF, kemudian ada juga yang tanpa SPF yang fungsinya murni untuk melembabkan kulit. Nah, pelembab itu ada macam-macam, Kak. Jadi ada yang melembabkan dengan cara mekanismenya itu misalnya mengunci air, itu beda. Ada yang memberikan minyak seperti shea butter, kemudian argan oil, jojoba oil. Itu yang menambahkan minyak khusus untuk kulit kering. Nah, kalau misalnya khusus untuk kulit-kulit yang mengalami dehidrasi, maka yang harus mengunci air yaitu hyaluronic acid gitu. Jadi pelembab juga kita harus lihat komposisinya. Ada yang ceramide itu juga memberikan tambahan untuk minyak. Jadi dia bisa mengisi celah-celah dari sel-sel kulit yang sudah hancur karena paparan sinar matahari atau udara yang kelembapannya rendah. Jadi kita harus memilih pelembab sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau lotion hand body sama. Jadi ada juga yang mengandung kayak shea butter, kemudian jojoba oil, ceramide, hyaluronic acid. Nah, itu harus dipilih sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan jenis kulit kita dan masalah kulit kita. Kayak kulit kering yang mana, kulit dehidrasi yang mana. Gitu. Tentunya pertama-tama yang harus kita ketahui kondisi kulit kita dulu nih. Ya harus tahu dulu itu pertama, baru kita bisa menentukan produk mana yang cocok sama kulit kita, begitu ya, dokter ya. Oke, kalau cowok mah asal lapis aja sih nggak apa-apa. Kalau cewek nggak bisa. Ya kan, kamu ngomongin minyak kelapa kamu. Oke, pakai minyak kelapa dia ya. Iya, oke. Nah, Bu Dokter, kalau sekarang mungkin Bu Dokter mau menyampaikan juga nih untuk masyarakat khususnya penonton atau netizen ya. Netizen yang biasanya suka kerjanya keluar di lapangan ya. Apa 3 hal penting yang harus diingat untuk melindungi kulit kita agar apalagi di musim kemarau saat ini tetap terjaga dan terlindungi nih? 3 hal apa yang penting harus diingat? Oke, yang penting itu yang pertama, kalau kita habis mandi sebaiknya sesegera mungkin, yaitu 3 menit
setelah mandi harus menggunakan pelembab. Jadi jangan menunggu beberapa saat, misalnya habis mandi, masih mengerjakan yang lain. Sebenarnya itu adalah waktu yang tepat, itu adalah 3 menit, karena di situ kulitnya masih lembab. Kemudian pada saat kulit masih lembab itu, maka fungsi dari pelembab itu langsung, mekanisme kerjanya langsung bekerja dengan bagus. Jadi dia langsung mengunci air misalnya. Kemudian yang kedua, pemilihan pelembabnya harus sesuai, misalnya untuk kulit yang kering atau dehidrasi. Kemudian pemilihan bentuknya, apakah pelembab itu bentuknya ada yang lotion, ada yang krim atau gel. Jadi kalau misalnya yang krim khusus untuk kulit kering, kalau yang kandungannya air itu dikhususkan untuk yang kulitnya yang mengalami dehidrasi. Kemudian setelah penggunaan pelembab, wajib gunakan sunscreen. Nah, sunscreen ini penggunaannya juga harus tepat. Harus 15 menit sampai 30 menit sebelum kita berangkat beraktivitas. Jadi jangan lupa, jangan baru pakai langsung keluar. Nggak ada efeknya. Jadi harus 15 menit sampai 30 menit menggunakan sunscreen baru kita aktivitas keluar. Kemudian kita harus menggunakan pelindung, terutama yang mengenakan motor ya, kendaraan bermotor. Seperti saya, ya, beda banget kan warnanya? Iya. Harus menggunakan pelindung ya, lengan panjang, celana panjang, kemudian sarung tangan. Ya benar, sarung tangan tak kalah penting, karena saya sering mendapatkan pasien yang area tangannya menggelap, padahal sudah menggunakan lotion. Mungkin SPF-nya juga kurang, hand body yang SPF-nya atau penggunaannya yang kurang tepat. Kemudian penggunaan sunscreen itu juga harus, atau hand body yang ada SPF itu juga harus diulang ternyata. Tidak ya retouch atau reapply. Tidak boleh hanya gunakan pagi 30 menit sampai 15 sampai 30 menit sebelum aktivitas, tapi harus reapply. Apalagi yang aktivitas di luar ya. Iya, itu harus menggunakan sunscreen reapply gitu. Kemudian 2 jam untuk yang kerja di luar, kemudian yang 4 jam yang di dalam ruangan. Karena ternyata kalau kantor kita atau tempat kerja kita banyak kacanya, itu UVA bisa nembus ke kaca. Jadi harus reapply gitu. Itu tentang penggunaan pelembab dan sunscreen. Kemudian yang kedua itu penting untuk menggunakan pelindung. Yang ketiga yaitu menggunakan aksesoris. Jadi tetap harus menggunakan topi yang lebar, kemudian masker, kemudian kacamata untuk melindungi kulit area sekitar mata juga, karena kulit area sekitar mata ini kulitnya tipis. Jadi kalau misalnya kena sinar matahari, terik matahari, gampang aging. Elastisitasnya hilang karena serat kolagen dan elastin hancur. Gitu. Ada kerutan di pelipis-pelipis mata nih. Makanya biasanya pakai eye cream. Iya, eye cream. Pas malam ya, sebelum tidur ya. Pagi juga Kak. Oh, pagi juga ya? Aku cuma malam aja sih. Pagi itu juga ya? Pelembab wajah, krim mata, pelembab untuk area sekitar mata, lalu sunscreen. Soalnya Bu Dokter, kita kerja sampai jam 1 malam Bu. Berasanya. Jadi mau tidur tuh kan baru pakai, gitu. Pagi mah udah nggak bisa lagi pakai. Kayak gitu ya Bu ya. Nah kalau kita lihat Bu Dokter, untuk SPF untuk di Kota Kupang ini Bu Dokter, itu kira-kira untuk angkanya sendiri nih ya, ini yang perlu kita waspadai, atau mungkin pemilihan SPF-nya harus berapa nih gitu? Ya, kalau untuk sunscreen, SPF-nya itu harus minimal 30. Itu ada di ini ya, di ada produk-produk itu, ada produk-produk di kemasannya ada tulisannya SPF 30, ada 50, ada 30 plus plus, ada 50 plus plus. Nah, yang bagus itu dia pilih yang plus plus, karena plus plus itu artinya dia ada efek proteksi broad spektrumnya luas untuk UVA dan UVB. Wah, ini edukasi banget nih untuk Kota Kupang 30 ya? Minimal 30. Minimal 30. Ya. Tapi bukan berarti kalau SPF-nya 50 ya, Kak. Bukan berarti pengulangannya itu lebih panjang. Sama aja ya? Iya. Baik 30 maupun 50 itu pengulangannya tetap harus, kalau di luar ruangan 2 jam, kalau di dalam ruangan 4 jam. Itu ingat. Kalau di luar ruangan pemakaiannya 2 jam sekali. Ya. 2 jam lagi pakai lagi gitu ya. Benar. Tapi kalau di dalam ruangan 4 jam. 4 jam.
Wow, kita 7,5 jam. Berarti ingat 4 jam. Oke, kita akan lanjut lagi untuk kita akan bermain mitos dan fakta nih ya, Bu Dokter ya. Seru banget apa yang disampaikan Bu Dokter. Jadi langsung aja Bu Dokter punya waktu untuk menjawab itu 3 detik untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Nanti Vero mau sampaikan ke Bu Dokter nih. Sudah siap Bu Dokter untuk pertanyaannya? Oke, kita mulai. Ini cuma menjawab mitos atau fakta doang kan? Nggak perlu penjelasan kan? Oke. Siap ya? Nomor 1. Kalau kulit kering berarti harus banyak menggunakan minyak. 1, 2, 3. Fakta. Fakta ya? Oke. Kalau kulit kering harus banyak menggunakan minyak. Minyak apa? Kelapa? Kemiri? Perlu alasannya? Enggak. Perlu alasan nggak, PA? Boleh. Ya? Kenapa? Ya, jadi kalau kulit kering itu kan bawaannya genetiknya itu produksi sebum atau minyak alami yang rendah. Makanya harus diberikan minyak. Nah, minyak yang dioleskan bukan minyak seperti minyak goreng. Kak bilang minyak kelapa. Boleh sih minyak kelapa, tapi lebih bagus lagi kandungan-kandungan pelembab yang seperti shea butter, jojoba oil, argan oil. Nah, itu yang mengandung minyak. Oke. Shea butter, jojoba oil dan shea butter, jojoba oil, argan oil. Argan oil. Nah, ini kita harus cari nih Aruf ya. Oke, baik. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Sunscreen hanya perlu dipakai ketika matahari terik. 1. Mitos. Cepet jawab langsung. Mitos ya. Karena udah jelas banget tadi disampaikan sama Bu Dokter ya. Oke, ini kita nggak perlu penjelasan? Oke, skip. Lanjut berikutnya. Semakin mahal skincare, semakin bagus untuk kulit. Mitos. Jadi nggak perlu mahal-mahal. Jadi sayang-sayangku dan sayang-sayang di luar ya. Kalau ada yang bilang ya, semua sayang-sayangku ya. Sayang uang juga. Iya, gitu benar. Ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Nomor berapa berikutnya? Oh ya, oke. Kalau skincare Kalau skincare terasa perih atau panas, berarti produknya sedang bekerja. Mitos. Mitos. Jelaskan, ini perlu dijelaskan. Jadi skincare itu kalau diaplikasi terasa perih atau panas, itu bukan lagi bekerja. Ternyata kulit kita itu ketika musim kemarau atau kulit kita ketika kondisi kering, itu selain minyak dalam sel-sel kulit yang sudah hancur, ya, jadi di sel-sel kulit itu ada minyak atau kita bilang lipid itu yang merusak barrier kulit itu, ternyata skincare-nya itu yang merusak. Gitu, dan terik matahari juga bisa merusak. Jadi ketika kita apply skincare lalu terasa perih, berarti barrier kulit pasti ada yang rusak. Sehingga disarankan mendingan di stop, jangan digunakan. Gitu. Oke. Berikutnya closing ya. Oke, menarik sekali yang disampaikan. Padahal saya masih mau tanya nih, kalau kita yang kulit hitam gitu ya, kulit bukan kulit hitam sih, kulit gelap gitu. Apakah kita juga tidak perlu khawatir terhadap UV? Karena udah gelap maksudnya. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih sebenarnya. Nah, kalau misalnya kulitnya udah hitam ya, kalau hitam itu artinya sudah mengalami tan, ya. Kalau tan itu berarti sebenarnya sudah terbentuk pigmen. Pigmen itu fungsinya adalah proteksi terhadap paparan sinar matahari. Malah kulit yang terang, kuning langsat sampai ke sawo matang itu lebih bagus. Oh gitu. Bisa lebih memproteksi efek buruk dari sinar UVA dan UVB. Tetapi jangan karena dipikirnya lebih tahan terhadap paparan sinar matahari, jadi lupa untuk pakai sunscreen. Tetap harus pakai sunscreen karena harus terus diproteksi, karena ternyata UVA UVB itu bisa merusak sel-sel kulit sehingga bisa menyebabkan kanker kulit. Oh gitu ternyata. Jadi pentingnya sunscreen itu bukan hanya untuk mencegah terjadinya flek, baik itu melasma maupun freckle. Ternyata penting juga karena bisa menangkal terjadinya risiko kanker. Jadi kalau paparan sinar matahari terus jangka panjang bisa menyebabkan kanker gitu. Jadi kulit yang gelap, yang kuning lasat sampai sawo matang itu juga tetap harus pakai sunscreen. Oke, menarik sekali nih apa yang disampaikan oleh Bu Dokter biar kita semua tahu ya. Jadi ingat, ini kesehatan kulit bukan cuma yang berkulit terang, tapi berkulit gelap juga ternyata penting. Karena tadi jangan sampai kita kena kanker ya, kanker kulit ya berarti. Iya, kanker kulit. Amit-amit deh, itu jangan sampai. Terima kasih Bu Dokter untuk waktunya bersama dengan kami di podcast RRI pada kesempatan hari ini. Luar biasa edukasi insight-nya yang sangat menarik sekali buat seluruh pendengar dan juga pemirsa, biar ini menjadi pelajaran buat kita ya, untuk selalu menggunakan sunscreen maupun pelembab SPF-nya.
Itu adalah minimal 30 ya, Bu Dokter ya. Oke deh kalau gitu. Ya, demikianlah podcast RRI. Kita akan bertemu lagi di episode-episode lainnya yang tentunya juga tidak kalah menariknya dengan narasumber dan tamu-tamu spesial saya juga. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan bye-bye. Terima kasih, Bu Dokter.